Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisah Centini Hasanuddin dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Performan UAS dari aspek hukum dengan dosen pengampu Bapak Sugeng. Inilah berikut presentasi dari saya. Pembahasan pertama yaitu adalah masalah persaingan. Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan antar pelaku dunia usaha, di mana negara tidak ikut campur. Namun demikian mengingat bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan level playing field yang sama antar pelaku usaha, maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara di bidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat. Di Amerika Serikat, hukum persaingan dikenal dengan sebutan antitrust law. Di Jepang dikenal dengan sebutan anti-monopoly law, sedangkan di Australia dikenal dengan sebutan restrictive trade practice. Secara umum, tujuan pokok dari hukum persaingan adalah untuk menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, juga agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, serta agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya mengatur 3 larangan pokok, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Selanjutnya yaitu ada perjanjian yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Dengan demikian, walaupun sulit untuk dibuktikan, maka perjanjian lisan pun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Perjanjian-perjanjian yang dilarang adalah perjanjian-perjanjian dalam bentuk sebagai berikut. Perjanjian yang bersifat oligopoli, share monopoli, adalah perjanjian yang dilarang di mana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Disebutkan juga bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pasar usaha satu jenis barang atau jasa tertentu. Lanjut yang kedua, ada perjanjian penetapan harga, pasal 5, 6, 7, dan 8. Perjanjian untuk penetapan harga juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penetapan harga antar pelaku usaha, pasal 5. Penetapan harga antar pelaku usaha dilarang sebab penetapan harga secara bersama-sama di kalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan. Perkecualian diberikan dalam satu usaha yang patungan atau didasarkan pada undang-undang yang berlaku. B. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang atau jasa yang sama, pasal 6. Ketentuan undang-undang melarang perjanjian antara pelaku usaha yang menetapkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli untuk barang atau jasa yang sama, diskriminasi harga. Dalam hal ini, tidak semua pemberian harga yang berbeda tersebut dilarang oleh hukum anti-monopoli. Secara teknis, diskriminasi harga baru layak untuk dilarang apabila perbedaan harga terhadap konsumen yang satu dengan konsumen lainnya pada prinsipnya tidak merupakan refleksi dari perbedaan margin cost yang dikeluarkan oleh pihak penjual. C. Yaitu penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain, pasal 7. Larangan tersebut berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
Larangan perjanjian yang dikenal dengan istilah anti-dumping tersebut dimaksudkan agar pesaingnya tidak dirugikan karena barang atau jasanya yang tidak laku. Selanjutnya, biasanya pada saat yang tepat, yaitu setelah pihak pesaing satu demi satu berguguran karena barangnya tidak laku, maka pihak yang membuat perjanjian kembali menaikkan harga dengan yang sangat tinggi karena merasa tidak ada lagi persaingan. Selanjutnya yaitu D, penetapan harga jual kembali, pasal 8. Seorang pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang menyatakan bahwa pihak pembeli barang atau jasa tersebut di bawah harga yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini, selayaknya pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang atau jasa yang sudah dibeli, sesuai dengan permintaan dan penawaran berlaku di pasar. Nomor 3, ada perjanjian pembagian wilayah, pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang dimaksud pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini adalah yang pertama, di sini ada membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang atau jasa. B, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang-barang atau jasa. Tujuannya dilarang perjanjian yang membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah karena perjanjian yang demikian dapat meniadakan atau membatasi persaingan usaha sehingga pihak konsumen maupun pihak pesaing usaha akan sangat dirugikan. Nomor 3, ada perjanjian pembagian wilayah, pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang dimaksud pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini adalah yang pertama, di sini ada membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang atau jasa. B, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang-barang atau jasa. Tujuannya dilarang perjanjian yang membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah karena perjanjian yang demikian dapat meniadakan atau membatasi persaingan usaha sehingga pihak konsumen maupun pihak pesaing usaha akan sangat dirugikan. Yang keempat yaitu ada perjanjian pemboikotan, pasal 10. Di sini ada dua macam perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Sehubungan dengan perjanjian pemboikotan itu, yaitu ada perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain, pihak ketiga untuk melakukan usaha yang sama. B, perjanjian untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain, yaitu pihak ketiga, jika yang pertama merugikan atau dapat juga pelaku usaha lain. Yang kedua, membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan. Yang kelima, ada perjanjian kartel pasal 11. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli, maka pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian sebagaimana tersebut biasa juga disebut sebagai perjanjian kartel yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Perjanjian kartel tersebut bertujuan untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan. Selain itu, perjanjian kartel ini juga dapat mengontrol dan mengekang masuknya pesaing baru dalam bisnis yang bersangkutan. Yang keenam, ada perjanjian trust, pasal 12. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseorang yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan
untuk mengontrol produksi atau pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pengertian trust ini dalam Undang-Undang Anti Monopoli adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan. Anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang ketujuh ada perjanjian oligopsoni pasal 13. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dikenal suatu cara pembuktian berupa presumpsi monopsoni, yaitu apabila seorang dianggap telah membuat perjanjian yang bersifat monopsoni. Jika dengan perjanjian tersebut, pelaku usaha tersebut telah menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari suatu produk tertentu, dalam hal ini, pelaku usaha dapat membuktikan sebaliknya, yaitu membuktikan bahwa penguasaan pasar lebih dari 75% tersebut bukan akibat dari tindakan monopsoni. 8. Perjanjian integrasi vertikal pasal 14. Integrasi vertikal adalah suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu, mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal atau penguasaan pasar dari hulu ke hilir ini meskipun mungkin bisa menghasilkan produk dengan harga murah, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak baik, yang dapat merusak sistem perekonomian masyarakat. Perjanjian tertutup pasal 15. Pelaku usaha pada dasarnya bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Namun demikian, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan yang mengandung perjanjian tertutup, yaitu penerimaan produk hanya akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu saja, atau juga bisa penerimaan produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu. Selanjutnya ada penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu saja. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat tertentu. Ada penerimaan produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok tersebut, atau juga penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok. Yang ke-10 ada perjanjian dengan pihak luar negeri pasal 16. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Terhadap perjanjian-perjanjian yang dilarang sebagaimana diuraikan di atas angka 1-10 terdapat pengecualiannya, yaitu yang pertama, ada perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. C. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang atau menghalangi persaingan. D. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan pemasok kembali barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. E. Perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. F. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. G. Perjanjian atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri. Kegiatan penguasaan pasar.
Di sini kita akan membahas kegiatan penguasaan pasar. Yang dilarang adalah berupa penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu ada pertama, menolak pesaing. Hal ini pelaku usaha secara sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu dalam melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu dilarang adalah jika dilakukan secara tidak wajar, yaitu bukan dilakukan dengan alasan ekonomi, misalnya karena alasan perbedaan suku, ras, atau status sosial dan juga yang lainnya. B. Menghalangi konsumen adalah hal yang dilarang dalam hal pelaku usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lain melakukan kegiatan yang bersifat menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut. C. Pembatasan perbedaan produk. Undang-undang melarang kegiatan oleh pelaku usaha baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Selanjutnya ada diskriminasi. Tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu sangat berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik dan oleh karenanya juga dilarang oleh undang-undang. Lalu selanjutnya ada melakukan jual rugi. Pasokan produk dengan cara jual rugi yaitu dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing. Hal seperti ini adalah juga kegiatan yang dilarang yang merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha. Selanjutnya ada penetapan biaya secara curang. Dimaksudkan adalah pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk. Kegiatan persengkongkolan. Persengkongkolan adalah suatu konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkongkol tersebut. Jenis-jenis persengkongkolan yang dilarang oleh undang-undang yang dianggap mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persengkongkolan untuk mengatur pemenang tender. Undang-undang melarang setiap persengkongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur atau menentukan pemenang suatu tender. B. Persengkongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. Undang-undang juga melarang tindakan persengkongkolan antara seorang pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha pesaingnya yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan. C. Persengkongkolan untuk menghambat pasokan produk. Setiap persengkongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlahnya maupun dari segi ketepatan waktu yang dipersyaratkan adalah dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya itu ada penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya, larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah larangan yang berkaitan dengan posisi dominan. Pengertian posisi dominan adalah yang pertama, keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing, yang berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Apabila pelaku usaha memiliki posisi dominan, maka pelaku usaha tersebut dilarang untuk menetapkan syarat-syarat perdagang yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, membatasi pasar atau pengembangan teknologi, atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing. Posisi dominan juga terjadi dalam hal seseorang merangkap jabatan sebagai direktur atau komisaris dalam waktu yang bersamaan pada perusahaan yang mempunyai kegiatan yang sama. Oleh karenanya, penangkapan jabatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat adalah dilarang.
Larangan yang dimaksud dalam hal perangkapan jabatan tersebut berada dalam pasar yang sama, atau perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha, atau perusahaan-perusahaan tersebut secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa tertentu. Selanjutnya adalah juga dilarang dalam hal posisi dominan yang terjadi sebagai akibat dari kepemilikan saham secara mayoritas oleh pelaku usaha pada perusahaan yang melakukan kegiatan yang sama, atau pendirian beberapa perusahaan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang yang sama. Larangan ini akan berlaku apabila kepemilikan saham dimaksud berakibat pada dikuasainya 50% pangsa pasar oleh pelaku usaha, atau apabila dilakukan lebih dari 2 pelaku usaha, mereka menguasai lebih dari 75% pangsa pasar. Dalam hal pelaku usaha memperoleh posisi dominan sebagai akibat dari hasil tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan dari badan usahanya yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, maka tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang yang ketentuannya yang lebih rinci diatur dalam peraturan pemerintahan yang hingga saat ini belum ada. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif dan atau sanksi pidana dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999. Dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau biasa yang disebut dengan KPPU, yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Kewenangan dari komisi ini sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif. Tindakan administratif ini yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang dinyatakan bersalah berupa yaitu ada penetapan pembatalan perjanjian. Yang kedua ada perintah kepada pelaku usaha menghentikan integrasi vertikal, yaitu antara lain yang disanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat merugikan masyarakat. Perintah pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi yang dominan, atau penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham. Yang keenam, penetapan pembayaran ganti rugi. Dan yang ketujuh, pengenaan denda serendah-rendahnya sebesar 1 miliar dan setinggi-tingginya yaitu sekitar 25 miliar rupiah. Undang-undang anti monopoli selain mengatur sanksi administratif juga mengatur sanksi pidana. Namun demikian pejabat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum yaitu kepolisian untuk penyidik, kejaksaan untuk penuntut, dan hakim untuk pengadilinya. Jadi KPPU tidak menguasai kewenangan dalam bidang hukum pidana. Sungguh pun apa yang dilakukan dalam merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu proses penyidikan perkara pidana. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli terdapat 2 macam sanksi, yaitu pidana sanksi pokok, ada pidana tambahan, dan dalam hal ini pidana pokok terdiri atas pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda. Pidana pokok terdiri atas pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda. Ancaman pidana denda serendah-rendahnya yaitu 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah. Atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya yaitu 6 bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama ada membuat perjanjian oligopoli, kedua membuat perjanjian pembagian wilayah, membuat perjanjian pemboikotan, membuat perjanjian kartel, membuat perjanjian trust, membuat perjanjian oligopsoni, membuat perjanjian integrasi vertikal, membuat perjanjian yang dilarang dengan pihak luar negeri. Melakukan kegiatan monopsoni, melakukan penguasaan pasar yang dilarang, menyalahgunakan posisi dominan kepemilikan saham yang dilarang, dan yang ke-14 melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi yang dilarang. Ancaman pidana dengan serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya yaitu sekitar 5 bulan, yakni yang diancam terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum anti monopoli sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan harga yang dilarang, yang kedua perjanjian tertutup yang dilarang, melakukan jual rugi yang dilarang, yang keempat ada melakukan kecurangan dalam menetapkan komponen harga barang, 5 persengkongkolan yang dilarang, dan yang keenam menyalahgunakan posisi dominan.
Sedangkan yang tergolong ke dalam sanksi pidana tambahan adalah yang pertama ada pencabutan izin usaha, yang kedua dilarangnya pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya yaitu 5 tahun. Dan yang ketiga, terakhir, tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata atau undang-undang. Semoga Pak Sugeng bisa mengkoreksi presentasi UAS performan UAS kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.